yang seringkali juga pakai statement biaya asing, negara aja biaya asing, kan tetap asing dan negara biaya asing, kayak gitu ya. Apalagi NGO. Makanya sejak saya di KPU dulu, kita bicara dengan Komisi 2, tolong kasih dana LSM, NGO. Kenapa? Supaya mereka tidak menjadi double agent. Kalau dibayar oleh USAID, sekarang sudah ada USAID, Uni Eropa dan sebagainya. Nah, satu lagi yang kelihatan, reinventing kelembagaan. Penting nggak sih? Kabinetnya gemuk. Ini nanti yang tentara bicara batalion teritorial pembangunan, satgas-satgas, koperasi barang putih. Ini sebenarnya reinventing atau untuk apa? Jangan hanya untuk kemudian melaksanakan cara pandang seperti proyek. Dulu beberapa undang-undang layak anak untuk kabupaten itu, salah satu mereka yang bikin juga kayak gitu, bikin organisasi baru. Saya bilang ngapain? Manfaatkan dulu lagi Dharma Wanita PKK. Sudah ada kok. Kalau bicara tentang layak anak, tentu saja ibu-ibu yang berperan. Nah, yang seperti itu. Tapi ini kan banyak. Oh, kita bikin satgas ini, batalion ini, batalion itu. Dan menurut saya juga penting. Hasil survei tadi menarik gitu ya, sebagai fungsi kontrol dari civil society. Demokrasi itu adalah civil and political liberties. Pandangan saya terhadap what can I do, what can we do, atau bagaimana apa yang harus dilakukan di rezim PSGR. Jadi PSGR gitu ya. Gibran. Soalnya selama ini nggak pernah disebut, jadi. Ya, makanya PSGR kayak gitu kan. Duduk. Nah, ini kan konsepnya kan dari mulai selection, ya itu kita sebut sebagai recruitment, election, dan kita dari tadi pagi bicara tentang delivery. Post election, what can I do, what can we do, apa yang harus dilakukan, amanat apa yang dilakukan. Nah, saya tadi pagi mau ngomong apa, ketemulah buku ini, Paradoks Indonesia. Ini yang kemudian ini dramanya di sini. Bagaimana waktu 2019 buku ini kan dikutip habis oleh PS. Nah, apakah hari ini dia melakukan langkah-langkah tahap-tahap yang nantinya menyelesaikan masalah tantangan dari buku Paradoks Indonesia ini? Apa saja itu di dalam konteks membangun kesadaran nasional, penguasaan kekayaan negara. Kalau dalam konteks buku ini dulu data yang lama, 49% kekayaan dikuasai oleh 1% penduduk, 72% tanah dikuasai oleh 1% penduduk, dan yang itu juga. Nah, dari dulu selalu bicara tentang demokrasi dikuasai oleh pemodal, ya, jadi para banda, 9 naga, makanya selalu disebut sebagai unholy alliances, persekongkolan jahat di dalam konteks itu antara elit birokrasi dan elit politik dan elit bisnis ekonomi. Pemimpinnya sold out. Nah, sekarang partai politiknya di mana? Sama saja juga di dalam konteks itu. Nah, bagaimana strategi mencegah tragedi itu? Tragedi dicegah, tapi potensi kekayaan kita masih dijajah. Saya baru pulang dari Ternate, melihat bagaimana, kenapa itu yang namanya istri calon gubernur bisa menjadi menggantikan. Padahal dia pemilik kapal yang meledak itu. Sementara ada kasus yang lain, kapal yang kecelakaan, tidak ada suratnya dan sebagainya, itu pemiliknya juga dipidana. Dan waktu itu kok nggak ada pemikiran pidana, tapi kan dia korban, Bu. Itu kata KPU di sana. Ya, ini jadi bagaimana potensinya? Ternyata ada urusan iup Maluku Utara. Ya, jadi eksploitasi ekstrativisme resources. Tapi lucu di sini ada demokrasi ekonomi yang itu sebetulnya liberal, konstitusi kita, dan demokrasi rakyat. Nah, yang isu kedua highlight ini bagusnya kan namanya husnul jadi harus berhusnuzon, tidak bersuudon. Dia memang carry over rezim sebelumnya 10 tahun. Apa yang berbeda? Reshaping international community. Ternyata cita-cita Pak Prabowo dulu menjadi presiden tercapai ya. Jadi bisa makan dengan presiden Prancis, dengan presiden yang kayak gitu-gitu. Tapi eksekutif, presiden itu eksekutif. Mestinya tuh execute. Jadi kalau selalu mengatakan
apa namanya, kalau kita bicara tentang oposisi, tentang kita mengkritisi, itu selalu omon. Nah sekarang ini yang disenangi omon. Jadi pidato di sana, pidato di sini, kan lucu ya. Padahal yang harusnya omon itu parlemen. Parle itu to parle, itu to govern. Parle itu ngomong-ngomong. Jadi pemerintahan ngomong-ngomong, itu DPR. DPR-nya nggak ngomong, tapi presidennya ngomong terus, ya gitu. Nah delivery-nya apa? Reshaping posisi Indonesia di international community. Hari ini lumayan. Dulu kan cuma come to invest in my country. Oh, my minister answer your question. Kayak gitu kan, dulu kan gitu. Nah sekarang dia bisa sampai harus bicara. I have to talk to Eric ya. Nah, bocor itu. Yang namanya mic-nya dengan Trump ya kayak gitu. Loh, kok gimana? Masa presiden kita ketemunya dengan anaknya Trump yang pebisnis? Nah, ada hal-hal yang seperti itu. Tapi yang paling kelihatan model militer maskulin nanti dalam paut pidatonya gagah. Presiden kita gagah hari ini. Ya. Jadi banyak kan sudah, oh kita bangga punya Presiden Prabowo 2019 kemana aja mak, kayak gitu kan bu, kayak gitu. Nah, tapi salah satu kritik saya terhadap pidatonya Presiden di UN General Assembly, ya, dipuji memang. Tapi setelah mendengarkan pidato Presiden Kolombia, terasa kurang. Nah, ketiga, program populis luar biasa. MBG perlu dilanjutkan nggak? Koperasi Merah Putih, nah, food estate, energy estate. Tapi persoalannya lack konsep. Jadi kalau kita bicara tentang strateginya itu seperti apa? Bahkan menurut saya menjadi anti intelektual di dalam konteks bagaimana strategi MBG. Sepertinya kita kok gagap. Sehingga kalau ditanya, oh iya kan cuma 1000 yang sakit, 1000 yang kena apa namanya keracunan, nggak peduli, karena kesalahan konsep. Artinya apa? Program-program populis itu cara pandangnya sebatas proyek. Siapa mendapatkan apa? Karena kayak gitulah politisi itu seneng banget mengutip teorinya Laswell, who get what, when, and how. Siapa mendapatkan apa dan bagaimana, berapa dan bagaimana. Tapi masih tetap pada land grabbing, sea grabbing, semuanya masih di dalam proses itu. Padahal kalau kita bicara tentang civil and political, nanti di demokrasinya, civil and political liberties masih menyisakan beberapa anak muda kita masih hilang hari ini. Muhammadiyah sedang mengurus, membantu mencari, karena ada yang 1 bulan masih hilang dan sebagainya. Nanti nama-namanya bisa, saya pikir itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi posisinya di LHKP, Pak Busro itu sedang bekerja untuk itu. Terakhir, yang saya lihat dari semua analisis dari PSGR ini, itu gender blind. Gender blind itu nggak bicara tentang perempuannya, karena yang bicara lanang kabeh. Jadi isu stunting, KDRT, violence against women, anak-anak SMP minta dikawinkan karena penggunaan internet, kematian ibu melahirkan, kematian anak melahirkan, ya. Dan terutama kalau kita bicara tentang internet crime untuk anak-anak. Di Australia itu yang namanya sosial media sampai umur 16 tahun dilarang menggunakan sosial media. Sudah ada undang-undangnya sekarang di sana. Australia, ya, penggunaan. Dan sekarang internet crime ini bagi anak-anak ini luar biasa di dalam konteks itu. Larinya ke pinjol, judol, pornografi. Nah itu. Yang satu lagi, sejauh mana penyelesaian masalah penyintas? Focal point Menteri Pemberdayaan Perempuan itu tidak punya power, tidak punya budget. Ini persoalan. Walaupun ada menteri, ada wakil menteri. Wakil menterinya kan istrinya Ahok, ya, dalam konteks itu. Nggak tahu kapan dia perempuan, tapi ya sudah. Pokoknya di Indonesia itu kalau Anda berjuang untuk bangsa negara, nggak akan diangkat. Tapi kalau berjuang untuk partai itu menang, nah baru kemudian ada posisi-posisi. Nah, jadi persoalan dengan itu paralegal, ya, yang khusus bicara tentang gender ini kurang gitu ya di dalam konteks itu. Kalau kita bahas tentang
Bagaimana tentang paralegal, pendampingan korban, pemulihan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial dan ekonomi perempuan gitu ya, terutama korban kekerasan seksual, KDRT dan seterusnya. Nah ini sepertinya agak hilang di dalam percaturan yang semuanya hingar-bingar yang lain. Yang masih 1 tahun tidak apa-apa, tapi ingat kembali bahwa ini perjuangan kita-kita, separuh dari bangsa ini adalah perempuan. Ekonomi perempuan, saya dulu pernah jadi ketua safety net project perempuan di awal reformasi zamannya Gus Dur. Seperti itu saja 80% itu proposalnya laki-laki. Perempuan yang nggak ada cara pandang yang seperti inilah. Ini jadi menjadi sangat penting ya. Apakah kemudian bagaimana ini sebetulnya gender mainstreaming yang dibangun karena ada undang-undangnya ke gender mainstreaming. Tapi beberapa waktu lalu saya ke daerah-daerah juga nggak jadi. Jadi so what? Arah regulasi yang saya lihat masih kalau tadi international diplomasi menurut saya masih di dalam kerangka legitimasi ideologi kapitalisme, di dalam kerangka mendapatkan legitimasi dari liberalisme di dalam konteks itu. Sehingga kalau kita step up sendiri dengan Pancasila kita di mana posisinya, ya, baik itu dari Poros Jakarta Beijing maupun Poros Jakarta Washington, demokrasi emang elitis, mau pakai Schumpeter maupun yang lain. Jadi mengharapkan people sovereignty agaknya jauh, karena demokrasi itu adalah sebetulnya wajah politik dari liberalisme tadi. Sejauh mana mereka tidak memenangkan kepentingan rakyat, bahkan kriminalisasi aktivis itu yang seringkali juga pakai statement dibiayai asing. Negara aja biayain asing, kan utang-utang asingnya dari negara biayain asing. Apa kayak gitu ya. Apalagi NGOs. Makanya sejak saya di KPU dulu, kita bicara dengan Komisi 2. Tolong kasih dana LSM, NGOs. Kenapa? Supaya mereka tidak menjadi double agent. Kalau dibayar oleh USAID, sekarang udah nggak ada USAID, USAID, Uni Eropa dan sebagainya. Nah, satu lagi yang kelihatan, reinventing kelembagaan. Penting nggak sih? Kabinetnya gemuk, ini nanti yang tentara bicara batalion teritorial pembangunan, satgas-satgas, koperasi merah putih. Ini sebetulnya reinventing atau untuk apa? Jangan hanya untuk kemudian melaksanakan cara pandang seperti proyek. Dulu beberapa undang-undang layak anak untuk kabupaten itu, salah satu mereka yang bikin juga kayak gitu, bikin organisasi baru. Saya bilang ngapain? Manfaatkan dulu lagi Dharma Wanita PKK. Sudah ada kok. Kalau bicara tentang layak anak, tentu saja ibu-ibu yang berperan. Nah, yang seperti itu. Tapi ini kan banyak. Oh, kita bikin satgas ini, batalion ini, batalion itu. Dan menurut saya itu tidak penting. Manfaatkan first track dari lembaga. Terakhir, jadi hentikan program populis yang tidak ada akademik ininya, akademika. Maksudnya naskah-naskah akademik yang ini. MBG, Food Estate, Energy Estate. Beberapa waktu lalu saya dari dulu sih sebenarnya dengan kawan-kawan dari ITB, energi manfaatkan sekarang yang paling murah itu adalah solar energy. Nah itu menjadi penting. Urusan korupsi dan sebagainya nanti mungkin kawan-kawan lain akan bicara. Lindungi civil and political liberties, kebebasan sipil dan politik. Kalau tadi ya di dalam buku ini disebutkan demokrasi di dalam konteks itu. Kompetisi tanpa kekerasan, partisipasi penuh, dan civil and political liberties. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.